Minimal sehari nggak boleh Syakir lewat tanpa baca Quran. Kita doain semua naik haji, amin. Amin. Bareng orang tuanya. Bareng keluarganya semua ya. Bareng keluarganya semua. Saya pengen banget nih di 17 tahun ini. Saya pengen naikin haji kedua orang tua saya. Tolong ya Allah, saya nggak punya duit, tapi saya punya Engkau. Selalu melihat sisi positif dari cerita dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, ketemu lagi di satu program spesial podcast dan YouTube Ngopi Bareng Ustadz bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita ngopi dulu karena programnya Ngopi Bareng Ustadz. Santai aja. Nah, setiap orang kita yakini punya cerita-cerita menarik yang bisa kita ambil pelajaran dan untuk motivasi juga bagi kita. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, satu anak muda yang emang benar-benar muda dan menginspirasi. Masya Allah, masih muda sudah terkenal dan sudah banyak memotivasi dan menginspirasi anak muda untuk tidak hanya have fun, tapi juga tetap bahagia di jalan yang benar. Nggak jalannya belangsak ke sana kemari. Nah, kita sudah ditemani oleh Syakir Daulay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syakir Daulay. Apa kabar Syakir? Alhamdulillah baik. Ini ngopi bareng Ustadz ya? Ngopi Syakir bareng nggak boleh Ustadz. ngopi dulu ya? Nah, silakan ngopi dulu. Santai aja. Santai aja ya kita ya. Iya, siap. Syakir, lagi ngapain sekarang kesibukan? Sekarang sih kesibukan, kemarin kan di pandemi sempat istirahat dulu sebentar, tapi sekarang udah ada new normal gitu ya, rekaman lagi nyanyi, terus syuting juga, sinetron, film juga kemarin, YouTube juga, sama ya ada beberapa bisnis dan usaha yang diurus gitu. Udah kemana-mana kayaknya, semua udah dirambah sama Syakir. Umur berapa padahal Syakir? Umur sekarang 18 tahun. Aku inget-inget ya, aku umur 18 tahun itu kayaknya masih satu dari prestasimu kayaknya belum aku dapet deh. Masih apa ya, masih 18 tuh mungkin baru selesai pesantren. Sama dulu juga saya kira sempat pesantren. Pesantren, di mana? Di Darul Quran, Ustaz Yusuf Mansur, belajar Quran gitu. Oke. 6 tahun pesantren, habis itu nggak sengaja masuk ke entertain. Akhirnya yang melanjutkan di entertain. Tungguin, nggak sengaja tuh maksudnya gimana ya? Saya yang pengen sengaja aja nggak masuk. Tapi udah kan? Iya, tapi lu yang nggak sengaja aja bisa. Itu gimana ceritanya nggak sengaja? Iya, jadi gue nih bib cek. Wis, Gak apa ya? nggak apa-apa, kan Santai. kita seumuran. Iya, santai aja kan. Jadi waktu itu lagi di pesantren gitu ya. Emang di pesantren tuh maksudnya public speakingnya udah oke. Nah terus waktu itu sempet pertama kali tuh azan dulu di TV. Jadi ada salah satu stasiun TV, dia nyari muazin tuh, muazin muda yang buat ditampilin di Ramadan. Nah akhirnya tampil tuh, pas tampil ternyata sama Denny Cagur sama Wendy Cagur itu bisa nyair lah gitu bahasanya pas perkenalan muazinnya. Akhirnya dilirik, tiba-tiba lagi di pesantren tuh, waktu itu lagi jajan apa gitu ya, habis ngaji terus didatengin sama sutradara, kamu mau nggak main film gitu. Itu pertama langsung ditawari main film? Iya, jadi orangnya tuh nyamperin ke pesantren gitu. Film apa tuh yang pertama? Iya, pertama tuh film Surga Menanti sama Agus Kuncoro sama Umi Pipik. Itu nggak punya Nggak punya basic apa-apa, benar-benar enak nih kan kita gitu kan dalam pesantren kan, wah bisa keluar pondok ketemu artis, nah gitu ya udahlah gitu. Akhirnya diterima dan dibolehin juga sama Kiai. Akhirnya ya udah syuting gitu, sampai dari situ ternyata berhasil film pertama, terus di calling gitu. Kalau masuk ke nyanyi tuh? Kalau masuk ke nyanyi lebih lucu juga. Itu dulunya nggak bisa. Jadi awal ke Jakarta ini benar-benar nggak bisa apa-apa.
tapi dituntut untuk bisa apa-apa gitu. Oke. Karena Syakir nih nggak mau mundur sebelum maju dulu gitu. Jadi nggak mau mundur. Kalau belum perang ya jangan mundur dulu gitu. Urusan bisa nggak bisa tuh belakangan. Jadi pas disuruh nyanyi waktu itu sama juga. Azan juga. Oh, dari azan itu. Azan juga. Enggak, jadi ketika disuruh nyanyi nih sama salah satu produser musik gitu ya. Kamu bisa nyanyi? Nggak bisa. Itu setelah main film tadi ya? Iya gitu. Tapi karena mungkin ada tampang kali ya. Suara juga keren lah. Tapi dulunya nggak bisa, cuma bisa apa ngaji azannya udah coba. Nah, itu pelan-pelan dengerin musik-musik tuh mulai keluar pesantren kan, mulai ya bisa lihat YouTube, bisa lihat apa, nyoba nyanyi sampai bisa gitu. Terus ada bakat lain nggak selain tadi tuh nyanyi, acting? Ada menaklukkan hati wanita. Emang pernah menaklukkan hati wanita? Wah, Pernah nggak ada masa-masa di mana Syakir tuh nggak seperti sekarang ini tapi pacaran gitu, nakal-nakal dikit-dikit? wah pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi kalau ditanya kenapa Syakir kan nih sekarang punya gelar Presiden Ijo Tomat. Tahu nggak Apa Ijo Tomat? Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. jadi itu berawal dari patah hati sebenarnya. Karena patah hati malas akhirnya mikir sendiri. Ini sebenarnya cinta nih terhormat, tapi kita yang bikin itu tuh jadi nggak terhormat gitu cinta. Makanya ngejar cita-cita dulu. Makanya Ijo Tomat itu prinsipnya jomblo terhormat. Kita jomblo karena prinsip bukan karena nasib. Jadi sebenarnya kita bisa gitu, tapi karena kita mau ngejar cita-cita dulu. Karena nanti kalau kita ngejar cita-cita, cinta ngikut tuh. Kalau kita ngejar cinta kan cita-cita belum tentu ngikut. Nah. Itu karena dulu pernah patah hati dan gak mau patah hati untuk yang kedua kali. Oke. Terus ininya apa setelah patah hati tuh? Yang bikin Syakir kemudian enggak deh, gak mau nakal-nakal lagi deh. Itu apa Kir? Oh enggak, sebenarnya iya niat ada ya. Cuman anak muda tuh enggak lepas dari salah gitu. Kadang juga masih banyak salah gitu. Enggak yang suci-suci banget lah gitu. Iya. Kan. Cuman titik awalnya yang Syakir kemudian enggak di sana lagi, enggak di nakal-nakal gitu lagi tuh apa? Jadi awal ketemu guru dulu tuh. Ketemu Siapa guru? Hasan bin Ja'far Segaf. Oke, Nurul Mustafa. Disitulah baru dikasih tahu gitu bahwa mau ngapain sih kayak gitu. Itu ketemunya gimana ceritanya? Ketemunya di Majelis Nurul Mustafa. Oh ikut Nurul Mustafa. Terus kemudian mau ketemu, akhirnya boleh. Pas ketemu kan baca Quran tuh, seneng habisan, akhirnya ya udah diangkat jadi ngaji murid di lah. sana ya. Ngaji di sana. Nah, sampai sekarang tuh sampai masih. sekarang. Cuman dulu yang bikin bener-bener bukan hijrah bahasa ya. Iya hijrah sih kalau bahasa kerennya sekarang ya. Iya. Jadi sempat ditinggal nikah dulu, wah. Kesana lagi. Iya, wah. Di situ kayak gue udah ngelakuin segalanya nih, gue udah sholat, gue udah doa. Kok malah hati gue dihancurin sama Tuhan gitu. Akhirnya, wah kemana-mana nggak ada misalnya solusi yang pas. Datanglah ke Habib Hasan. Diajarin lah jalannya para habaib bahwa habaib kan jalannya tentang hati tuh. Iya. Nah, baru di situ diajarin tentang hati bahwa Allah tuh pencemburu gitu. Allah tuh mutusin bukan karena Allah nggak sayang, tapi mungkin Allah mencegah kita dari hal-hal yang akan mencelakakan kita dengan hal yang kita sukai. Kadang kan apa yang kita sukai bisa mencelakakan kita. Nah, Allah kadang menyelamatkan. Wah, di situ belajar banyak, sabar akhirnya pas udah belajar, saya kira tuh sebulan sempat nggak ngapa-ngapain tuh gara-gara ditinggal nikah. Cuman mau benerin hati dong. Tapi habis itu udah nemu, ternyata ini maksudnya gitu. Sekarang baru udah nemu udah. yang ini. Udah nemu nggak yang pas gitu? Yang pas belum. Masih nyari ya? Masih nyari. Ada keinginan mau nikah muda deh. Enggak. Ada nggak gitu? Enggak. Kalau nikah sih pengen, cuman nggak muda nggak tua, yang penting waktu siap aja nanti. Ketika udah siap ya. Kan yang tahu
siap itu kan diri kita sendiri gitu. Dan ketika siap pasti dikasih ya. Iya Yakin dong. ya. Iya dong. Tapi langsung Syakir mah sekarang hari tinggal mata hati pilih. dunia akhirat. Hari mata hati dunia akhirat. Siapa kemungkinan calon pengganti Presiden Ijo Tomat tuh? Wah, siapa ya? Wah, nggak tahu deh. Terus rencana terdekat, Syakir kalau nikah nunggu nanti kalau udah siap. Ini rencana terdekat nih mau bikin apa gitu, sesuatu yang spesial. Yang spesial banyak sih ya. Karena emang gitu, saya kira tuh dulunya kan emang suka main banget dan suka sosialisasi lah gitu kan. Nah kalau sekarang ya apa aja dibikin sih kadang. Sekarang kan lagi sinetron, ntar film, ntar juga sesekali saya kira bikin konten sendiri gitu. Lagu Blackpink saya kira ubah jadi jadi lagu Islami. Jadi Islami. Oh iya, kemarin siapa? Dodi Hidayat main ke sini juga. Oh iya, pokoknya gitu-gitu deh. Yang asik tapi tetap positif gitu. Jadi hashtagnya tuh taat tapi asik gitu. Taat tapi asik. Jadi banyak bikin karya-karya, ada lagu, nanti ada film, ada sinetron. Sengaja biar apa namanya? Anak muda nerima ya. Iya. Karena kadang kan nerima. dakwah itu gak didengar sama anak muda, bukan karena mereka gak mau, hanya karena kadang kemasannya tuh kurang asik tadi ya enggak? Itu dia benar. Terus ngomongin bakat nih Syakir. Udah tahu Syakir bakat acting, bakat nyanyi. Selain itu juga ini katanya Syakir hafal Quran juga. Iya, alhamdulillah dulu kan sempat di pesantren. Di pesantren hafal Quran. Nah, Iya. itu ceritain dong apa asiknya hafalin Quran. Asiknya ya kita punya sesuatu yang gak orang punya gitu. Karena kan ada satu hadis tuh yang bikin Syakir selalu ngejaga Quran. Minimal sekarang nih di dunia entertain gitu, minimal sehari nggak boleh Syakir lewat tanpa baca Quran gitu. Mau salaman 2 halaman, mau tapi nggak salam 2 halaman juga sih, biasanya nyempetin lah setengah juz gitu kan. Karena Allah kan bilang gitu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tuh punya keluarga dari kalangan manusia, itu kan. Iya. Siapa itu kata para sahabat, mereka para ahlul Quran gitu ya kan. Jadi wah, saya akhirnya mikir nih, wih ini kalau jadi keluarganya presiden gitu, keluarganya menteri aja udah senangnya minta ampun. Gimana jadi keluarganya yang nyiptain presiden, yang nyiptain menteri-menteri gitu, wah pasti bakal lebih enak nih. Gitu. Hanya ngafalin Quran. Akhirnya saya kira ya hafalin Quran, saya kira jaga Quran. Sekarang sih di entertain lebih sering ke memahami gitu. Jadi kalau Syakir baca dulu nih Arabnya, terus Syakir baca artinya, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Kita bicara guru pertama kita sebelum tadi Syakir cerita Habib Hasan. Sebelum Habib Hasan kan adalah keluarga, ayah dan ibu. Nah, cerita dong background keluarganya Syakir itu gimana sehingga bisa jadi gini gitu Syakir. Syakir kan asal Aceh. Aceh kan kental tuh. Serambi Mekah kental dengan Islamnya gitu. Jadi memang kita dari kecil itu orang tua kita bukan cuman nyuruh tapi ikut gitu. Kalau habis maghrib kita ngumpul satu keluarga ngaji bareng. Ngasih keteladanan ya. Iya, pokoknya ngasih contoh lah kan. Kalau di Jakarta pas akhir ke Jakarta ngeliat banyak tuh orang tua, kamu kayak ini dong, kayak dia dong bisa ngaji gini-gini. Tapi ibunya sendiri kerja terus nyampe rumah megang HP gini. Jadi anaknya juga ngeliat ya gimana, anak kan lebih mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang diperintahkan kan. Orang tua cuma bisa nuntut doang, tapi nggak ngasih contoh juga nggak bisa. Apalagi yang sambil ngerokok bapaknya, lu jangan ngerokok ya, itu gua aja yang udah belangsa gitu, tapi dia gak berhenti ngerokok gitu kan, aneh gitu kan, iya kan. Jadi penting banget peran keluarga tuh, dan Syakir bersyukur gitu punya keluarga yang Syakir tuh dari umur 2 tahun ya, walaupun belum ngerti apa-apa, dikasih mainan, tapi ketika Syakir udah tidur nih, itu kamar tuh udah, padahal dulu ya orang tua tuh gajinya nggak seberapa gitu, tapi ya kan dulu di kampung kan di Aceh, tapi apa disisihin buat beli speaker ditaruh di kamar Syakir yang masih kecil waktu itu kalau Syakir tidur tuh udah bunyi Quran, ntar bangun bunyi Quran gitu. Jadi tempat main Syakir tuh benar-benar
Quran gitu. Jadi Iya, kan iya. anak kecil kan cepet nangkepnya Iya, tuh. iya, iya. Sampai kemudian saya kira pas agak gedean dikit jadi nggak susah gitu belajar ngajinya. Karena udah terbiasa gitu ngedenger. Kayak anak-anak kemarin saya kira keluar rumah ada anak kecil lagi ngumpul. Ini cinta satu malam. Oh, indah aja. Kecil, wah udah beda zaman nih. Maksudnya zaman kita paling dengarnya Allahumma rahamna atau dengarnya apa gitu ya kan. Wah, jadi memang tergantung gimana. Kadang orang tuanya banyak ngasih anak-anaknya gadget gitu. Tanpa mereka sadari itu bukan kasih sayang, justru mereka sedang menjerumuskan anaknya kepada Keburukan. kepada Dan keburukan. bukan cuman itu, sekarang itu kan kita zaman dulu tuh diajarinnya, apalagi di pesantren, shollu ala nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu kan. Nah, kalau sekarang diajarinnya tarik sis. Semongko. Iya enggak sih? Oh gitu ya. Iya kan? Seharusnya kan shollu ala nabi, ini malah tarik sis. benar. Ya maksudnya enggak apa-apa sih tarik sis semongko kayak, tapi jangan lupa sholawatnya kan Iya. gitu kan harusnya. Bener, jangan lupa salawatnya. Terus Sakir, kalau udah sholat nih, orang sholat iya, puasa iya, sedekah zakat udah. Nah ujung-ujungnya nih disempurnakan dengan naik haji. Wah iya, amin. Kita doain semua naik haji, amin. Amin. Bareng orang tuanya. Bareng keluarganya semua ya. Bareng keluarganya semuanya. Nah, gue sendiri belum. Serius. Gue belum naik haji gitu. Terus kalau Sakir gimana? Udah pernah naik haji atau belum juga? Udah. Alhamdulillah udah Oh iya, pernah. serius? Iya kemarin 17 tahun. Jadi Pas 17 tahun? Itu benar-benar apa ya? Ya luar biasa banget. Jadi sweet 17-nya? Sweet 17-nya ke tanah suci. Sweet 17-nya ke tanah suci. Jadi emang waktu itu Gimana rasanya? Rasanya sweet 17-an di tanah suci. Dan itu nggak cuma sendiri gitu, sama orang tua dan bawa guru gitu. Oke, terus? Jadi pas waktu itu saya kira bilang, ya Allah gitu, saya pengen banget nih di 17 tahun ini, saya pengen naikin haji kedua orang tua saya, gitu kan. Tolong ya Allah, saya nggak punya duit, tapi saya punya Engkau. Masa iya sih? Apa Engkau tuh nggak bisa gitu memberangkatkan hamba dengan kedua orang tua hamba ke tanah suci? Masa duit sih yang bisa bawa ke sana gitu. Kalau memang duit yang bisa bawa saya dan kedua orang tua saya ke tanah suci, saya kira bilang ya harusnya orang-orang kaya udah pada berangkat gitu. Di situ saya kira belajar, wah berarti harus yakin. Jadi saya kira dari umur 15 tahun tuh, dari umur 15 sampai 14 tahun, ketika disuruh tulis cita-cita kalian apa, itu selalu saya kira tulis naikin haji orang tua nih. Itu diketawain sama teman-teman. Bisa lu masih muda haji gitu kan. Iya. Lu orang-orang tua yang haji tuh gitu kan. Saya kira bilang, "Oh, sorry, Ka'bah punya Allah." Saya kira bilang, Allah mau manggil siapa aja terserah gitu. Ya udah gue deketin aja dulu, siapa tahu gue habis kalau udah deket dipanggil gitu. Orang kan kalau udah deket biasanya suka dipanggil. Iya. Ya enggak? Kita bisa deket sama siapa nih? Kita panggil lah gitu, kita panggil atau kita ketemu apa segala macam kan. Yang bertamu ke rumah orang ya pasti orang yang udah kenal. Kalau nggak kenal maling namanya. Nah itu. Jadi wah Syakir bilang tuh ya Allah di 17 tahun ini berkahnya Nabi Muhammad SAW dan para wali-wali, berkahnya cucu Nabi Muhammad SAW, berangkatin hamba dengan kedua orang tua hamba tahun ini juga 2017 itu juga. Terus Syakir bilang ajarkan aku ya Allah tentang kekuasaanmu gitu. Wah itu tiba-tiba 3 bulan kemudian ada orang waktu itu dia mau berangkatin penghafal Quran. Akhirnya dia ketemu sama Syakir, kita mau berangkatin Syakir gitu. Wah alhamdulillah kan. Tapi Syakir bilang Syakir nggak mau berangkat kan sama orang tua. Oh udah orang tuanya sekalian. Diajak juga. Juga. Akhirnya saya bilang Syakir nih bisa kayak gini nih karena guru orang nih tua. Gitu. Ya udah gurunya ajak sekalian. Karena guru juga. Akhirnya ketika itu lagi syuting sinetron, Syakir berhenti dulu 1 bulan. Syakir kemudian pergi haji ke Baitullah. Nah itu juga pelajaran tuh. Wah iya. Banyak orang yang nggak mau ninggalin kerjaannya untuk haji gitu. Sayang nih. Kerjaan lagi enak-enaknya gitu kan. Kadang orang lagi banyak-banyaknya duit pas kerjanya lagi jalan. Gak mau ninggalin tapi karena haji. Itu Syakir ninggalin sinetron pada saat itu. Karena buat Syakir itu lucu, orang nggak mau ninggalin kerjaannya buat haji. Gimana ya?
Dia nggak mau ninggalin kerjaannya, cuman buat bos dia yang kekayaannya itu masih terbatas. Ini kita dipanggil sama bosnya, semua bos gitu. Maha bos. Yang maha kaya gitu. Yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya gitu, yang memberikan rezeki. Kita dipanggil gitu. Berarti kita kalau kita diajak meeting sama Bill Gates gimana sih gitu. Ini diajak meeting sama Allah ya. Ini langsung yang manggilnya yang maha kaya gitu. Rajanya para raja gitu. Ya, why not? Kenapa kita tinggalin kerjaan kita yang cuman ya berapa sih misalnya 1 miliar 2 miliar. Kalau Allah tuh lebih kaya, kenapa kita nggak mau samperin Allah gitu? Tapi sebentar. Yang masalah lain nih kalau anak muda, Zakir, seru nggak haji itu? Kadang mereka, mending gua ke Jepang deh, mending gua ke Korea deh, mending gua ke Eropa deh daripada ke Mekah gitu. Benar, mending ke Korea gitu, nonton BTS. Serunya kalau ibadahnya sudah pasti di sana kita ketemu Allah dan lain sebagainya. Serunya nih, asiknya naik haji pas lagi muda tuh apa? Serunya, yang pertama haji itu secara badan kita capek banget. Secara badan tuh kita memang dituntut untuk mengorbankan diri kita untuk Allah di sini. Ibadah fisik lah ya. Iya fisik. Tapi hati kita, wah itu seneng banget. Nah kalau anak muda jarang ngerasain capek karena masih fit. Jadi enaknya haji pas muda tuh gitu. Kita udah seneng secara luar, seneng juga secara dalamnya gitu. Jadi ya kan kita di sana, wah bisa ngelihat orang-orang dari seluruh dunia gitu. Silaturahmi ya kan? sama mereka. Terus semua juga ya. di sana kita bisa, hati kita tuh bisa adem, kita jadi tahu tentang hidup gitu. Banyak haji tuh banyak pelajarannya lah. Mulai dari kita wukuf di padang Arafah segala macam itu banyak banget pelajarannya. Dan Syakir bersyukur banget. Ini bener ya, anak muda nih. Ini Syakir nggak bohong, bersyukur banget ketika selesai haji. Ya Allah, makasih hajinya pas muda. Karena masih fit gitu. Iya. Masih bisa dorongin orang tua. Jadi gak jalani hanya sekedar ibadah ya, tapi emang asik, emang seru gitu. Wah, jangan ditanya. Orang kalau udah hatinya seneng, udah pasti semuanya seneng gitu. Kadang kita cuma ngelihat dari mata aja, kayaknya Korea enak, kayaknya Eropa enak. Wah, Mekah gitu doang, cuma masjid doang satu. Iya. Padahal enggak kan, Mekah juga ada mall gitu. Iya, juga banyak. ada es krim, ada yang lain-lain, ada banyak hal di sana. Cuman kadang kita ngelihat dari secara zohirnya aja, secara mata. Tahu nggak haji itu berapa dananya? Berapa? Cuman 25 juta untuk setoran awalnya. 25 juta. Total bayarnya cuman 35 juta. Wah. Dan itu 40 hari di Arab Saudi. Plus juga sebenarnya itu 70 juta kita. Biaya haji itu sebenarnya 70 juta. Cuman kita store-nya 35 juta. Setengahnya itu diaturkan oleh yang namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi dia olah itu duit, diinvestasikan secara syariah, akuntabel dan transparan. Bahkan bisa dicek di websitenya, di bpkh.go.id, itu akuntabel semua duit kita tuh. Bahkan banyak investasinya syariah, sehingga artinya kita nolong ekonominya orang lain juga. Nah itu banyak yang nggak tahu nih anak muda. Nah banyak yang nggak tahu. Karena anak muda kayaknya taunya mahal gitu ya. Iya, taunya mahal dan taunya biaya ke Korea, biaya ke Eropa gitu. Gak pernah ngecek biaya ke Arab Saudi. 40 hari bayar separuhnya lagi. Kan sebenarnya enak, apalagi ada nilai ibadah. Tadi Sakit juga cerita ada nilai-nilai yang asik juga. Wah, kalau udah ke sana itu kebahagiaannya nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Makanya kenapa banyak orang habis ke sana pengen lagi ke sana. Rindu. Karena ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan mulut gitu. Hanya hati-hati yang merasakan itu yang tahu tentang kebahagiaan di sana tuh. Banyak hal pokoknya yang bikin bahagia di sana. Syakir kan salah satu terkenalnya juga di sholawat. Nah, cerita pas ketemu Rasul di makamnya Rasul. Itu benar-benar pertemuan yang terindah itu ketika kita bisa berada di depan jasad manusia yang paling mulia, yang mana kita rindukan dan kita puji setiap saatnya, ya setiap sholat kita. Terus kemudian jasad kita yang hina ini tiba-tiba ngadep tuh ke jasad manusia yang paling suci. Itu
wah, rasanya apa ya? Di situ rasanya kayak hati tuh merasa ketemu kekasih yang paling kita cintain gitu. Jadi ketika kita biasa sholawat sama Rasulullah, bahkan cerita almarhum Ustaz Jafri Al-Bukhari juga kan insafnya ketika di hadapan makam Nabi. Iya. Jadi memang di makam Nabi tuh ada energi-energi tuh yang bikin kita tuh kita ngerasa langsung jadi kebayang dosa-dosa kita. Terus kita langsung ngeliat, wah gimana ya jasad gue nih yang hina tapi bisa nyampe gitu, bisa kira-kira cuma 1 meter sama jasad manusia paling suci gitu. Yeah. Sedangkan banyak jasad-jasad yang lebih suci di sana yang belum nyampe ke sini gitu. Itu wah kayak give thanks to Allah gitu, kayak alhamdulillah makasih Allah udah dipilih ke sini. Itu alhamdulillah Bib. Pas anak syuting, wah niat nih. Nih duitnya nih ntar bisa buat haji orang tua. Wah ternyata Allah kasih jalannya. Allah kasih jalan. Iya, jadi pasti dimudahin. Dan 25 juta, ya kan? Itu nggak nyampe setahun juga harusnya anak muda bisa. Karena anak muda tuh kan kreatif banget, apalagi di zaman sih sekarang. Nabung aja sih. Orang banyak yang nggak nabung buat naik haji. Padahal tuh sekarang umur 12 tahun aja udah bisa nabung naik haji. Umur 12 tahun udah bisa? Umur 12 udah bisa. Dan umur 18 tuh udah bisa naik haji. Dan artinya bukan cuma anak muda, orang tuanya seharusnya nabungin anaknya untuk naik haji. Kalau kalian mau ngasih hadiah terbaik, itu ya naik haji gitu. Karena kadang orang tua gak nabungin anaknya naik haji, sehingga anaknya gak bisa jadi haji muda. Kemudian kadang orang tuanya nabungin anaknya buat yang selain haji, ngasih hadiah gadget aja sekarang ada yang harganya seperti naik haji kan, 25 juta gitu kan. Bener. Jadi perlu juga nabung karena dari umur 12. Dan itu mudah banget gitu karena 40 lebih bank syariah di Indonesia itu sudah bisa tinggal ke bank, daftar dan nabung untuk naik haji. Jadi bisa itu ya di semua bank-bank syariah di Indonesia ada bisa. 40 lebih bank yang bisa untuk nabung buat naik haji. Iya, dan apalagi sekarang udah zamannya online. Zamannya online juga banyak. Kemudian banyak travel haji dan umroh juga sudah banyak yang memfasilitasi. Yang penting sih satu, kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Ada cerita tuh. Ada satu orang datang ke Habib. Bib, antum kan cucunya Nabi. Saya ini pengen mimpi ketemu Nabi. Oh ya udah, caranya gimana Bib? Kata Habib ini, kamu makan ikan. Kalau mau tidur, makan ikan yang banyak. Terus jangan minum air. Oh ya udah Bib, kata dia. Dia pulang mau tidur makan ikan yang banyak, dia gak minum air. Kemudian dia tidur, besoknya dia datang lagi ke Habib. Bib, gila Bib. Saya bukan mimpi Rasul Bib, malah mimpi minum air yang banyak. Ya kata Habib ya gitu. Kenapa kamu mimpi minum air? Karena kamu sebelum tidur pikiranmu air. Kemauanmu kamu mau air karena kamu seret abis makan ikan. Kalau kamu sebelum tidur atau dalam hidup kamu keinginan dan kemauanmu Rasul, maka kamu akan mimpi Rasul dan dipertemukan dengan makamnya Rasul insyaallah. Iya, jadi itu kesimpulannya sih bahwa yang terpenting adalah kemauan. Benar. Mau ketemu Rasul, yang terpenting kemauan. Mau ketemu Allah haji, yang penting kemauan. Mau jadi baik, yang penting kemauan. Plus juga nantinya aksi. Iya, makanya saya kira dari dulu tuh mikirnya pengen naik haji sama orang tua. Akhirnya alhamdulillah Allah kabulin gitu. Iya. Anak muda tuh kan kadang pengen gadget dikabulin, apalagi naik haji. Benar. Itu tuh dunia tuh nggak usah terlalu diharapin. Kalau kita ngarepin akhirat itu ngikut sendiri tuh. Kayak kalau kita beli tali kita nggak dapat kambing, kalau kita beli kambing kan pasti udah dapat talinya. Saya kira kayaknya memang dunia tuh nggak usah diharapin, tapi dia sukses loh dunianya. Artinya bukan cuma ngomong gitu, beneran orang yang nganggep dunia biasa aja tapi justru dikasih dunia yang benar. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Oke, Syakir, terima kasih. Asik udah banget ya ngobrol tadi. Bareng kita ngopi dulu deh. Makasih Syakir ya. Sama-sama. Makasih juga nih buat semuanya yang udah nyempetin dengerin.
podcast ini di Ini podcast BPKH. apa namanya? Ini ngopi bareng Ustadz. Ngopi bareng Ustadz. Yang ngadain si BPKH tadi, Badan Pengelola Keuangan Haji, karena BPKH ini pengen semua orang di Indonesia ini nantinya sebelum wafat haji. Iya, benar. Makanya dari muda sudah mempersiapkan. Iya, Kadang benar. orang baru persiapan haji umur 40. Akhirnya ya kadang nggak sempet kan karena umur. Kalau dari muda insya Allah disempetin. Plus juga kalaupun sudah niat dan nggak nyampe, itu niatnya mukmin adalah amalnya kata Nabi. Asal kamu udah nabung, ya udah. Kalaupun nggak dikasih kesempatan, misalnya karena umur, karena sakit, tetap Allah sudah hitung kamu berangkat haji. Nah, jadi Itu. emang Allah kan nggak lihat luar kita ya, Allah lihat tuh hati kita. Jadi kalau hati kita selalu rindu Baitullah, kita rindu Ka'bah, rindu makam Nabi Muhammad SAW, pasti itulah kita akan disampaikan ke sana. Ya, diundang oleh Allah. Karena itu rumahnya Jangan khawatir, kita tuh punya Tuhan kaya kok. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga cerita dari Syakir memberi solusi dan memotivasi kita buat jadi haji muda segera. Amin. Semoga nasib kita semua kayak Syakir. Masih muda udah haji, berangkat haji. Amin. Oke, terima kasih Syakir udah ngobrol-ngobrol di Ngopi Bareng Ustadz bareng saya Husein Ja'far Al-Hadar, dan kita ketemu lagi di Ngopi Bareng Ustadz yang lain. Sebelum kita closing, kita ngopi dulu. Asik. Ngopi, diem baik. Iya. Santai aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.